Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Jadi gini kasusnya, misal ada balok, kemudian ditarik dengan gaya F. Nah, balok ini masanya, ini misal 30 Newton ya. Kemudian M-nya ini sama dengan 2 kg. Kemudian dikasih tahu kalau nilai dari mu S-nya, mu S adalah koefisien gesek statis, mu K itu sama dengan koefisien gesek kinetik. Nah, jadi masing-masing besaran itu memiliki karakternya sendiri. Kalau koefisien gesek statis itu nanti digunakan untuk mencari F gesek statis. Rumusnya mu kalikan n, mu gesek statis kalikan dengan n ya. Kalau koefisien gesek kinetik tentu saja pakai mu K kalikan dengan n. N itu adalah G normal. Kalau dia pada bidang datar, n-nya itu nanti sama dengan W. Ini pada bidang datar ya. Kalau dia pada bidang miring nanti beda lagi kasusnya. Nah, itu ada di soal yang lain. Bisa dicek di playlist itu, kalau tidak salah ada saya bahas tentang gaya gesek pada bidang miring. Nah, cari saja di playlist tentang hukum Newton. Nanti saya kasih di link deskripsinya itu. Nah, kemudian apa lagi tadi? Bagaimana perbedaannya? Perbedaannya itu gini. Ini koefisien gesek statis itu terjadi pada benda saat benda diam atau tepat akan bergerak. Kalau dia diam itu nanti F-nya, F yang ini itu lebih kecil daripada F gesek statis. Sementara kalau dia tepat akan bergerak, F-nya nanti sama dengan F gesek kinetik. Statis ya. Nah, sementara ini F gesek kinetik ini saat benda sedang bergerak. Di mana F-nya itu nanti lebih besar pada F gesek statis. Jadi menentukan nilai dari fenomena gerak itu dilihat dari perbandingan F dengan F gesek statis ya. Kalau dia dibandingkan dengan F gesek kinetik itu saat menghitung percepatan. F gesek kinetik digunakan saat menghitung percepatan. Benda. Jadi mereka itu baru gaya gesek kinetik. Koefisien gesek kinetik itu digunakan ketika benda memang sudah bergerak. Kalau dia belum bergerak, kita tidak gunakan untuk menghitung percepatan. Karena apa? Karena F yang kita berikan itu lebih kecil daripada F gesek statis. Jadi kasusnya dalam kehidupan sehari-hari ya, misal kalian mendorong suatu mobil ya, atau suatu benda meja lah gitu. Pada saat dorongan pertama, ketika benda ini masih diam, mobil ini masih diam, atau meja masih diam, itu pasti terasa berat ya, terasa berat. Tetapi kalau kalian sudah dorong, kemudian meja dan mobil itu berjalan, kalian dorong, pada saat bergerak itu pasti terasa lebih ringan kalian ketika mendorong. Tidak akan seberat ketika kalian awal memulai mendorong. Nah, itulah bukti pekerjaan dari F gesek statis dan F gesek kinetik. Makanya berlaku nanti F gesek statis itu pasti lebih besar pada F gesek kinetik. F gesek kinetik. Nah, mu S itu pasti lebih besar pada mu K. Karena ketika benda itu diam, kalian mendorongnya, atau mobil atau apapun itu, ketika kalian sedang
pada saat diam kalian dorong pada saat awal sekali ini, pasti terasa lebih berat. Tapi begitu kalian sudah berhasil mendorongnya dan membuat meja atau mobil atau benda itu bergerak, maka gaya kalian dalam mendorong itu pasti terasa lebih ringan lagi. Karena F geseknya itu nanti yang bekerja adalah F gesek kinetiknya, bukan F gesek statisnya. Dimana F gesek kinetik itu kan lebih kecil. Jadi kalian hanya butuh gaya yang kecil juga untuk mengakibatkan benda itu bergerak. Oke? Kalau dilihat dari grafiknya seperti ini. Grafik FGS dan FGK. Jadi kalau kalian punya gaya gesek, ini F geseknya, jadi itu grafik itu seperti ini, kemudian dia nanti turun. Nah, ini yang atasnya adalah F gesek statis, yang bawah ini adalah F gesek kinetik. Nah, nilainya lebih kecil di F gesek kinetik. Nah, ini seperti nilai-nilai pada kehidupan kalian loh. Kalian ketika memulai aktivitas yang kalian, contohnya ketika kalian inilah ingin belajar, ya kan? Itu rasanya kan, gimana ya? Memulainya itu rasanya susah. Tapi kalau kalian sudah bergerak, belajar, nanti kalian akan keterusan belajarnya itu, ya. Jadi menabung, kalian susah nabung. Tapi kalau kalian sudah mulai menabung, kemudian nanti kalian terus menabung, dan ini nanti akan terasa lebih ringan gitu. Jadi ini masalah pembiasaan, ya kan? Dan gaya hambatannya, gaya geseknya itu nanti terasa lebih kecil kalau kalian sudah terbiasa. Nah, ini nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari loh. Jadi konsepnya itu ngena sekali ya. Ketika kalian memulai, itu pasti terasa lebih berat. Tapi kalau kalian sudah berjalan, sudah melaluinya, maka nanti akan terasa lebih ringan. Gitu loh. Mantap sekali kan. Oh ya, kalau untuk hitungannya tadi ya, misal ini gaya gesek statisnya, saya misal ambil angka F gesek statisnya 0,5, F gesek kinetisnya 0,2, dimana nilai M-nya itu adalah tadi 2 kg, F-nya sama dengan 30 Newton ya. Nah, di sini N-nya itu nanti sama dengan W kan dia gaya normalnya itu pada bidang datar ini. Ini N, ini W. M kalikan G, itu maksud saya ya. Maka nanti N-nya itu sama dengan 2 dikalikan 10 gravitasi ya, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Makanya dapatnya 20 Newton. Kemudian kalau kita hitung F gesek statisnya, mu S kalikan N, berarti kan nanti 0,5 kalikan 20, 10 Newton. Nah, ini F-nya kan sudah lebih besar pada F gesek statis. Maka benda bergerak. Bagaimana cara menghitung A-nya? A-nya itu nanti pakai hukum Newton kedua. Sigma F sama dengan M kali A. Nanti ini F dikurangi dengan F gesek statis sama dengan M kalikan A. Maka nanti F dikurangi F gesek F gesek yang kita gunakan tuh bukan yang statis ketika kalian menghitung A. Disinilah dia yang bekerja adalah F gesek kinetisnya. Nah, ini dia perbedaan penggunaannya ya. Jadi F gesek statis itu hanya digunakan ketika benda akan bergerak atau ditinjau diam. Kita bandingkan dengan gaya dorongan kita atau gaya tarikan kita, maka akan bergerak. Kalau dia lebih besar, kalau dia lebih kecil tentu saja diam. Atau sama dengan itu tepat akan bergerak, tapi belum bergerak bendanya ya. Ini bendanya belum bergerak nih. Kalau F sama dengan F gesek statis, dia harus lebih besar. Maka nanti yang digunakan adalah F gesek yang kinetis ya, per M sama dengan A. Jadi kan nanti 30 kurangi 10 bagikan 2 sama dengan A. Berarti A nya itu sama dengan 20 bagi 2 sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, jadi seperti itu perbedaan penggunaan F gesek statis, F gesek kinetis ya. F gesek statis itu digunakan ketika benda diam untuk melihat apakah gaya yang kita berikan itu bisa mengakibatkan benda ini bergerak. Kalau dia bergerak berarti dia lebih besar, maka gunakan F gesek kinetis untuk mencari nilai percepatannya. Jadi seperti itu perbedaannya. Ini grafiknya ya. F gesek kinetis itu berada di bawah F gesek statis. Oke, sekian pembahasan materi
perbedaan gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Satu subscribe, satu like, dan satu share dari kalian sangat berarti bagi channel ini. Tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Oke, dadah, see you again. Sampai berjumpa.